Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikal Insan Aslama Ramadan dengan NPM 419221000054 akan mempresentasikan apa yang saya pelajari dari mata kuliah manajemen kontrak yang didosenin oleh Pak Hari. Untuk materinya ada pengenalan dokumen kontrak dan prinsip-prinsip manajemen proyek. Tujuan pembelajaran umum setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah pelatihan ini diharapkan dapat mengenal tentang dokumen kontrak dan prinsip-prinsip manajemen. Dan untuk setelah mengikuti mata kuliah ini, semoga bisa mengenal dasar hukum, jasa konstruksi, jenis-jenis kontrak, dokumen lelang, dan dokumen kontrak. Dan yang kedua, bisa untuk mengenal prinsip-prinsip manajemen proyek. Yang pertama, pengenalan dokumen kontrak. Latar belakang, pada awalnya peraturan perundang-undangan yang baku untuk industri jasa konstruksi yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk kontrak konstruksi nasional, di mana sebagian besar dana pembangunan dibiayai dari APBN, maka terbitlah Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan telah mengalami perubahan beberapa kali dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2011. Dan sebagai gantinya diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Sejalan dengan itu, Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang konstruksi dan penyelenggaraan kontrak konstruksi di Indonesia yang akan segera diterbitkan. Dasar hukum kontrak 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. 2. Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. 3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengertian dan istilahnya. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultan konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Konsultan konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pengertian dan istilah. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Penggunaan jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. 3. Penyedia jasa adalah pemberi layanan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara penggunaan jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dan untuk kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Tujuan
Penyelenggara jasa konstruksi yaitu mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi, menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, lalu meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Contoh untuk kepatuhan terhadap perundang-undangan yaitu seperti perubahan konstruksi. Perusahaan konstruksi memiliki izin usaha jasa konstruksi yang sah. Lalu pelaksanaan proyek mengikuti Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan keturunannya. Dan penggunaan tenaga kerja yang kompeten seperti tenaga ahli dan tenaga terampil memiliki sertifikat kompetensi kerja. Lalu penempatan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Perencanaan dan pelaksanaannya sesuai standar SNI. Pekerjaan konstruksi mengikuti SNI dan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Gambar kerja dan rencana anggaran biaya yang digunakan secara konsisten. Menerapkan K3 seperti pekerja menggunakan alat pelindung diri seperti helm, rompi, atau sepatu keselamatan lainnya. Dan tersedianya ramu keselamatan dan prosedur kerja yang jelas di lokasi proyek. Lalu berikutnya, tertib administrasi dan kontrak kerja. Adanya kerja konstruksi yang jelas antara pengguna jasa, penyedia jasa, dan pembayaran waktu pelaksanaan tanggung jawab diatur secara tertulis. Lalu pengawasan dan pengendalian proyek yang baik. Adanya pengawas proyek yang memastikan pekerjaan sesuai rencana dan mutu, dan di setiap perubahan pekerjaan dicatat dan disetujui secara resmi. Lalu tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, mengelola limbah konstruksi yang benar dan meminimalkan gangguan seperti kebisingan, debu yang bagi masyarakat sekitar. Dan untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa yang tersedia yaitu contohnya seperti kontrak kerja yang adil dan seimbang. Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa dicantumkan secara jelas dalam kontrak. Lalu tidak ada pasal yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Lalu contoh berikutnya, kesepakatan melalui musyawarah yaitu perubahan pekerjaan, waktu atau biaya dibahas dan disepakati bersama, bukan hanya sebelah pihak. Transparansi informasi seperti pengguna jasa menyampaikan spesifikasi pekerjaan dan anggaran secara terbuka. Penyedia jasa memberikan laporan progres secara jujur dan berkala. Lalu dalam contoh pembayaran sesuai perjanjian, pengguna jasa membayar tepat waktu sesuai kontrak. Lalu penyedia jasa melaksanakan pekerjaan sesuai mutu dan jadwal yang disepakati. Lalu mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Jika terjadi perselisihan, diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai kesepakatan kontrak. Lalu kesempatan yang sama dan pengadaan proses tender dilakukan secara terbuka dan objektif tanpa diskriminasi terhadap penyedia jasa tertentu. Yang terakhir, penghormatan terhadap profesionalisme. Jadi pengguna jasa tidak mencampuri hal teknis di luar kewenangannya. Penyedia jasa pun dihargai sebagai pihak profesional yang memiliki keahlian. Lalu yang berikutnya, contoh untuk meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu memiliki izin dan legalitas yang lengkap. Perusahaan jasa konstruksi mengurus dan memperbarui izin usaha sesuai aturan yang berlaku. Proyek hanya dijalankan setelah semua perizinan dipenuhi. Lalu mematuhi standar dan ketentuan teknis. Pelaksanaan pekerjaan mengikuti SNI. Menggunakan material yang sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Lalu menggunakan tenaga kerja yang bersertifikat. Tenaga ahli dan tenaga terampil memiliki
sertifikat kompetensi yang sesuai ketentuan hukum, dan tidak mempekerjakan tenaga kerja ilegal atau tidak sesuai aturan. Lalu menerapkan K3 seperti menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja sesuai peraturan K3, lalu melaksanakan prosedur kerja aman sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu tertib administrasi dan laporan, menyusun kontrak kerja sesuai ketentuan hukum, melaporkan kegiatan proyek dan keuangan sesuai aturan yang berlaku. Lalu melakukan pengawasan dan evaluasi rutin. Pemerintah atau pengawas melakukan inspeksi secara berkala, menindaklanjuti temuan pelanggaran sesuai prosedur hukum, lalu memberikan sanksi dan pembinaan terhadap pelanggaran aturan yang diberi sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu penyedia jasa pun dipatuhi diberi pembinaan atau penghargaan. Selanjutnya ada jenis kontrak Perpres nomor 54 tahun 2010. Ada 4, yaitu berdasarkan cara pembayaran, berdasarkan pembebanan tahun anggaran, berdasarkan sumber pendanaan, dan berdasarkan jenis pekerjaan. Oke, penjelasan untuk yang pertama, cara pembayaran yaitu kontrak harga satuan. Pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang benar-benar dikerjakan dikali harga satuan. Pekerjaan ini cocok untuk pekerjaan yang volumenya belum pasti. Kontraknya ada kontrak lump sum, yang yaitu pembayaran berdasarkan total harga yang sudah pasti atau fix. Kontrak gabungan antara lump sum dan harga satuan, dan kontrak presentasi atau imbalan jasa yang dihitung berdasarkan presentasi dan nilai hitungan fisik. Ya, yang berikutnya adalah berdasarkan pembebanan tahun anggaran. Untuk pembebanan tahun anggaran ada 2 jenis, yaitu kontrak tahun tunggal, yaitu di pekerjaan yang diselesaikan dalam 1 tahun. Dan yang kedua, kontrak tahun jamak, yaitu pekerjaan dilaksanakan lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga ada berdasarkan sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan dari kontrak APBN, kontrak APBD, kontrak pinjaman atau hibah luar negeri, atau kontrak sweria atau dana lainnya yang dibiayai dari sumber sah lainnya. Dan yang keempat ada dari berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan konstruksi, jenis kontrak pekerjaan konstruksi untuk pembangunan fisik gedung, jalan, dan jembatan. Lalu untuk kontrak jasa konsultasi untuk jasa perencanaan, pengawasan, atau manajemen. Lalu kontrak pengadaan barang untuk pembelian barang atau material. Dan untuk kontrak jasa lainnya, kontrak jasa yang tidak termasuk konstruksi atau konsultasi. Untuk kontrak menurut cara pembayaran ada 5 jenis, yaitu ada kontrak harga satuan, ada kontrak lump sum, ada kontrak gabungan antara lump sum dan harga satuan, dan ada juga kontrak turnkey. Lalu yang terakhir ada kontrak presentasi atau presentasi. Apa dasarnya pemilihan jenis kontrak tersebut? Ya, kita jelaskan dari pertama ya. Dan untuk yang pertama ada harga satuan. Apa itu harga satuan? Kontrak dengan harga satuan yaitu pembayaran berdasarkan harga satuan tiap jenis pekerjaan yang dikalikan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Untuk ciri-cirinya yaitu volume pekerjaan belum pasti, nilai akhir kontrak bisa berubah, pembayaran dilakukan sesuai hasil pengukuran lapangan. Contohnya seperti galian tanah dan pekerjaan jalan. Selanjutnya ada kontrak lump sum. Kontrak lump sum adalah kontrak dengan pembayaran berdasarkan total harga tetap untuk seluruh pekerjaan. Ciri-cirinya merupakan lingkup dan volume pekerjaan sudah jelas, nilai kontrak tidak berubah, dan risiko volume pekerjaan ditanggung penyedia jasa. Contohnya seperti pembangunan gedung sekolah dengan gambar dan spesifikasi yang lengkap. Yang nomor 3,
ada yaitu kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. Kontrak yang menggabungkan sebagian pekerjaan dibayar lump sum dan sebagian lainnya dibayar oleh harga yang satuan. Ciri-cirinya digunakan jika volume pasti dan bisa juga sebagian yang belum pasti. Ciri-cirinya juga lebih fleksibel dibanding satu jenis kontrak saja. Contohnya seperti pembangunan utama yang dipekerjakan oleh lump sum, lalu pekerjaan tambahan seperti drainase atau urugannya oleh harga satuan. Yang keempat ada kontrak turnkey. Kontrak turnkey, kontrak di mana penyediaan jasa bertanggung jawab penuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, harga, proyek digunakan. Ciri-cirinya, pengguna jasa menerima proyek dalam kondisi siap pakai. Risiko teknis lebih besar pada penyedia jasa. Lalu umumnya digunakan untuk proyek besar dan kompleks. Contohnya ada pembangunan pabrik atau pembangunan listrik yang siap beroperasi. Dan yang terakhir ada kontrak presentase. Kontrak yang pembayaran jasanya berdasarkan presentasi tertentu dari nilai pekerjaan fisik. Ciri-cirinya seperti pada umumnya digunakan untuk jasa konsultasi. Lalu jika nilai pembayaran mengikuti nilai proyek, contohnya jasa perencanaan atau pengawas konstruksi. Jadi secara ringkasnya itu untuk harga satuan harga satuan itu dibayar sesuai volume pekerjaan, dan lump sum yang harganya sudah tetap, dan untuk yang gabungan lump sum dan harga satuan yaitu harganya kombinasi, dan untuk yang turnkey itu siap pakai, dan yang persentase merupakan berdasarkan nilai proyek. Ada kontrak menurut pembebanan tahun anggaran, yaitu ada dua, kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Pada umumnya kontrak pada instansi pemerintah adalah kontrak tahun tunggal. Jadi mengapa ada kontrak tahun jamak? Mari kita jelaskan. Yang pertama, ada kontrak tahun tunggal. Apa itu kontrak tahun tunggal? Kontrak yang biayanya dibebankan pada 1 tahun saja, dan pekerjaan harus selesai dalam tahun anggaran tersebut. Ciri-cirinya merupakan masa pelaksanaan lebih kurang dari 1 tahun anggaran. Lalu pembayaran dilakukan dalam 1 tahun. Dan umumnya untuk pengerjaan sederhana atau bernilai kecil menengah. Dan untuk contohnya pembangunan ruang kelas sekolah yang selesai dalam 1 tahun anggaran. Oke, itu merupakan penjelasan yang kontrak tahun tunggal. Dan yang kontrak tahun jamak atau multi-year yaitu kontrak yang pembiayaannya dibebankan pada lebih dari 1 tahun anggaran, karena pekerjaannya memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Ciri-cirinya, masa pelaksanaan lebih dari 1 tahun anggaran, lalu pembayaran dilakukan secara bertahap tiap tahun, lalu memerlukan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, pembangunan jalan tol, bendungan atau jembatan besar yang dikerjakan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi secara singkatnya, kontrak tahun tunggal dibayar dan selesaikan dalam 1 tahun, dan untuk yang jamak dibayar dan dikerjakan lebih dari 1 tahun. Dan mengapa pada umumnya kontrak pada instansi pemerintah adalah kontrak tahun tunggal? Jadi mengapa ada kontrak tahun jamak? Jadi pada umumnya memang kontrak di instansi pemerintah ada kontrak tahun tunggal, namun kontrak tahun jamak diperlukan untuk beberapa alasan, seperti durasi pekerjaan melebihi 1 tahun anggaran. Jadi beberapa proyek pemerintah tidak mungkin diselesaikan dalam 1 tahun karena skala proyek yang besar dan tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Contohnya seperti pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, ataupun rumah sakit yang besar. Alasan berikutnya merupakan efisiensi dan kesinambungan pekerjaan. Jika proyek besar dipaksakan menjadi kontrak 1 tahun tunggal, pekerjaan bisa terhenti setiap akhir tahun anggaran, dan biaya menjadi lebih mahal dan tidak efisien. Dengan kontrak tahun jamak, pekerjaan berkesinambungan tanpa harus berhenti tiap tahun. Alasan berikutnya, kepastian pendanaan dan hukum. Kontrak tahun jamak memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa, dan kepastian
rencana pendanaan bagi pemerintah sehingga penyedia jasa berani mengerjakan proyek besar tanpa khawatir proses terhenti. Lalu untuk alasan berikutnya, menjamin mutu dan waktu penyelesaian. Proyek besar membutuhkan perencanaan jangka panjang dan pengendalian mutu yang konsisten. Kontrak tahun jamak membantu menjaga kualitas hasil pekerjaan yang sampai prosesnya selesai. Lalu alasan terakhir diatur dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Kontrak tahun jamak ini diizinkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi harus digunakan secara selektif, lalu harus mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan, misalnya dari pejabat berwenang. Jadi kontrak tahun jamak itu digunakan karena ada pekerjaan pemerintah yang berskala besar dan kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan dalam satu anggaran, serta untuk menjamin kesinambungan, efisiensi, kepastian pendanaan, dan mutu pekerjaan. Selanjutnya ada kontrak menurut sumber pendanaan, yaitu ada 3 jenis. Ada kontrak pengadaan tunggal, kontrak pengadaan bersama, dan kontrak payung. Mengapa dapat digunakan jenis kontrak tersebut? Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk kontrak pengadaan tunggal, yaitu kontrak yang pendanaannya dan pelaksanaannya berasal dari satu sumber anggaran dan satu instansi. Ciri-cirinya dibiayai oleh satu dana seperti APBN atau APBD, dilaksanakan oleh satu kementerian, lembaga atau OPD, dan sederhana dalam pengelolaan kontrak. Seperti contohnya, pengadaan bangunan kantor yang dibiayai sepenuhnya dari APBD kabupaten. 2. Untuk kontrak pengadaan bersama, yaitu kontrak yang pendanaannya berasal dari lebih dari satu instansi atau sumber anggaran dan dilaksanakan secara bersamaan. Ciri-cirinya seperti melibatkan 2 atau lebih dari OPD. 2. Sumber dana dapat berasal dari APBN atau APBD. 3. Ada kesepakatan pembagian tanggung jawab dan pendanaan. Seperti misalkan tanggung jawab dan pendanaannya ada yang dari APBN atau APBD. Contoh, pembangunan jalan yang didanai bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kontrak payung atau bisa disebut framework kontrak. Kontrak yang digunakan sebagai payung untuk pengadaan berulang dengan pendanaan yang digunakan sesuai kebutuhan selama jangka waktu tertentu. Ciri-cirinya tidak langsung menentukan volume dan nilai pasti di awal. Digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya rutin. Pelaksanaan dilakukan melalui surat pesanan atau kontrak turunan. Contohnya seperti pengadaan alat tulis kantor atau pemeliharaan rutin gedung selama 1 tahun. Jadi secara singkatnya itu untuk pengadaan tunggal adalah satu instansi atau satu sumber dana, dan yang bersama beberapa instansi dan dananya bersama. Dan untuk yang kontrak payung, merupakan kontrak induk untuk pengadaan berulang. Lalu mengapa dapat digunakannya jenis kontrak tersebut? Ya, dalam jenis seperti pengadaan tunggal bersama dan kontrak payung digunakan karena masing-masing memiliki kegunaan dan tujuan tertentu sesuai kebutuhan proyek dan sumber dana. Jadi untuk pengadaan tunggal alasannya sumber dana hanya dari satu instansi sehingga lebih sederhana dan jelas pengelolaannya. Lalu proyek berskala kecil atau menengah yang bisa ditangani oleh instansi ini karena dari satu instansi. Lalu mempermudah pengawasan dan pelaksanaan kontrak. Lalu kontrak pengadaan bersama, alasan digunakannya merupakan pekerjaan besar atau proyek lintas wilayah membutuhkan pendanaan dari lebih dari satu sumber. Kemungkinan koordinasi antara beberapa instansi untuk mencapai efisiensi dan hasil yang lebih optimal. Lalu mengurangi beban anggaran masing-masing instansi. Dan untuk yang kontrak payung atau framework kontrak, alasannya cocok untuk pengadaan yang bersifat rutin ataupun berulang yang volumenya tidak pasti. Lalu mempercepat proses pengadaan karena tidak perlu membuat kontrak baru setiap kali kebutuhan muncul. Lalu memberikan fleksibilitas penggunaan dana sesuai kebutuhan sepanjang periode kontrak. Jadi
Kesimpulannya, jenis kontrak tersebut digunakan agar pengadaan dan pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan, sumber dana yang jelas, efisiensi, dan dapat dengan disesuaikan dari skala sifat dan volume pekerjaan. Kontrak menurut jenis pekerjaan ada dua jenis, yaitu kontrak pengadaan pekerjaan tunggal dan kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Dan kapan dapat digunakannya jenis kontrak tersebut? Mari kita bahas satu-satu ya. Dan yang pertama, kontrak pengadaan pekerjaan tunggal, kontrak yang hanya mencakup satu jenis pekerjaan yang dikerjakan secara terpisah. Contohnya seperti pekerjaannya spesifik, jelas, dan tidak dapat digabung dengan pekerjaan lain. Lalu sederhana dalam pengelolaan dan pengawasan. Contohnya pembangunan jembatan saja atau pembangunan instansi listrik di gedung tertentu. Lalu untuk kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi, kontrak yang menggabungkan beberapa jenis pekerjaan menjadi satu paket, biasanya mencakup beberapa perencanaan, konstruksi, pengadaan barang, dan jasa lainnya. Ciri-cirinya lebih kompleks dan lebih besar, memerlukan koordinasi antar berbagai jenis pekerjaan. Satu kontrak menangani seluruh paket pekerjaan, dan contohnya seperti pembangunan gedung sekolah lengkap dengan listrik, AC, dan furnitur lainnya, dan pembangunan jalan beserta drainase dan jembatannya. Jadi untuk secara singkatnya, yang tunggal itu hanya satu jenis pekerjaannya saja dan dipisah, tidak digabung gitu. Dan untuk integrasi beberapa jenis pekerjaan digabung dalam satu paket atau satu kontrak. Dan lalu, kapan dapat digunakannya jenis kontrak tersebut? Jenis kontrak menurut jenis pekerjaannya yaitu digunakan berdasarkan sifat, lingkup, dan kompleksitas proyek. Untuk penjelasan yang pertama, kapan dapat digunakannya pengadaan kontrak pekerjaan tunggal, yaitu pada saat pekerjaan hanya mencakup satu jenis kegiatan atau satu paket pekerjaan spesifik. Lalu skala proyek relatif kecil atau menengah dan tidak dapat diperlukan koordinasi dengan pekerjaan lain. Contoh penggunaannya seperti jembatan kecil atau instalasi listrik di gedung tertentu. Dan untuk yang pekerjaan terintegrasi, digunakannya saat pekerjaan melibatkan beberapa jenis pekerjaan yang saling terkait. Proyek berskala besar dan kompleks. Diperlukan koordinasi agar seluruh paket pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai mutu. Contoh penggunaannya seperti pembangunan gedung sekolah lengkap dengan listrik, AC, dan furniturnya. 2. Pembangunan jalan lengkap dengan drainase dan jembatannya. Jadi kesimpulannya, yang tunggal itu digunakan untuk jenis pekerjaan yang lebih spesifik, dan yang untuk terintegrasi digunakan untuk proyek besar kompleks yang mencakup beberapa jenis pekerjaan. Oke.
Nah, ini merupakan contoh dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Untuk dokumentasi kualifikasi paling kurang terdiri atas 1. Petunjuk pengisi formulir isian kualifikasi, 2. Formulir isian kualifikasi, instruksi kepada peserta kualifikasi, lembar data kualifikasi, fakta integritas, dan tata cara evaluasi kualifikasi. Dan untuk yang dokumen pemilihan paling kurang terdiri dari undangan atau pengumuman kepada calon penyedia barang atau jasa, lalu instruksi kepada peserta pengadaan barang atau jasa, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknik, KAK, dan tahu gambar. Lalu bentuk surat penawaran, rancangan kontrak, bentuk jaminan, dan contoh-contoh formulir yang perlu diisi. PPK menetapkan dokumen pengadaan pelelangan yang terdiri dari rancangan SPK atau rancangan surat perjanjian termasuk syarat-syarat kontrak, umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknik, KAK atau gambar, daftar kuantitas harga, dan dokumen lainnya. Pemilihan penyedia jasa. Proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan cara 1. Pelelangan umum, yaitu metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua semua penyedia pekerjaan konstruksi yang memenuhi syarat. Lalu, pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Lalu, pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan yang bernilai tertinggi 200 juta rupiah. Pemasukan dokumen lelang. Metode pemasukan dokumen penawaran terdiri atas 1. Metode 1 sampul, yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasuki ke dalam satu sampul tertutup kepada ULP pejabat pengadaan. 2. Adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasinya dan teknis pemasukan dalam sampul tertutup 1, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup 2. Selanjutnya, sampul 1 dan sampul 2 dimasukkan ke dalam satu sampul, yaitu sampul penutup, dan disampaikan pada ULP. Metode 2 tahap itu adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratannya administrasi dan teknis masukannya sampul tertutup 1, sedangkan harga penawaran yang dimasukkan dalam sampul tertutup 2 yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. Metode 1 sampul digunakan untuk pengadaan barang jasa yang sederhana atau memiliki karakteristik seperti berikut. Pengadaan barang atau jasa yang standar harganya tetap ditetapkan pemerintah. Pengadaan jasa konsultasi dengan KAK yang sederhana, atau pengadaan barang pekerjaan konstruksi atau jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Metode 2 sampul digunakan untuk pengadaan barang jasa lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis. Pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Dibutuhkan penilaian yang terpisah agar persyaratan teknis dengan harga penawaran agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis, atau pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang mendalam. Ada 2 tahap digunakan untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pekerjaan bersifat kompleks, memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem termasuk
pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya, atau mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda. Evaluasi dokumen lelang. Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga. Terhadap evaluasi penawaran yang tidak lulus, penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur. Yang kedua merupakan sistem nilai, merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Kemudian dibandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta. Evaluasi penawaran sistem nilai digunakan dengan memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Selanjutnya, sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, yang merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Lanjut ke metode evaluasi penawaran. Yang pertama, metode evaluasi berdasarkan kualitas. Apa itu metode evaluasi berdasarkan kualitas? Yaitu evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik. Dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan evaluasi berdasarkan kualitasnya. Contohnya adalah seperti jasa konsultasi yang bersifat kajian makro atau master plan, roadmaps, lalu penasihatan atau advisory, lalu perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik dan perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional. Lalu yang kedua, ada metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya. Apa itu metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya? Yaitu evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik. Penawaran teknis dan biaya terkonteks dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Pemilihan penyediaan jasa konsultasi tersebut dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan ada metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran. Apa itu evaluasi pagu anggaran? Yaitu merupakan evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran. Dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Contohnya adalah pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung, serta pekerjaan survei dan pemetaan secara skala kecil. 4. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah adalah evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratan teknis yang ditentukan. Dilanjut dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga. Contohnya adalah desain atau supervisi bangunan sederhana dan pengukuran dengan skala kecil. Adalah metode evaluasi berdasarkan kualitas yang digunakan pekerjaannya yaitu mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil atau manfaat outcome secara keseluruhan.
Lalu lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. Lalu 2, ada metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya yang digunakan untuk pekerjaannya, yaitu lingkup, keluaran atau output, waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK. Lalu besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas, dan tepat. Lalu yang ketiga, ada metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran yang digunakan. Sudah ada aturan yang mengatur standar, lalu dapat dirinci dengan tepat waktu. Lalu selanjutnya ada anggaran tidak melampaui pagu tertentu. Keempat, ada metode evaluasi berdasarkan biaya ternak. Digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar. Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembuatan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan seperti bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80. Lalu bobot biaya antara 0,20 sampai 0,40. Semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultasi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi. Dokumen kontrak umum. Dokumen adalah segala sesuatu yang tertulis, dicetakkan, naskah yang disimpan, yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Dan untuk selanjutnya ada pengertian atau istilah kontrak kerja konstruksi UUJK atau sama dengan dokumen kontrak Perpres nomor 54 tahun 2010 yang berisikan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari 1. Surat perjanjian berikut adendum, 2. Surat penunjukan penyedia jasa, 3. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga, tidak termasuk AHS. Selanjutnya 4. Syarat-syarat umum kontrak, 5. Syarat-syarat khusus kontrak, 6. Spesifikasi teknis, 7. Gambar-gambar, 8. Dokumen lainnya seperti jaminan. Dalam keterangan Permen PU nomor 7 2011, hubungan hukum antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Untuk selanjutnya ada penyiapan dokumen kontrak. Dokumen kontrak untuk pekerjaan konstruksi terdiri atas 1. Surat perjanjian berikut adendum, surat penunjukan penyedia jasa, surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi umum, spesifikasi khusus, gambar-gambar, dokumen lain yang mencantum dalam lampiran seperti jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, ataupun dokumen pendukung lainnya. Untuk selanjutnya ada dokumen kontrak untuk jasa konsultasi yang terdiri atas adendum surat perjanjian, pokok perjanjian, surat penawaran beserta rincian penawaran biaya, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, kerangka acuan kerja, gambar-gambar, dokumen lainnya seperti SPPJ. Urutan kekuatan hukum. Urutan kekuatan hukum adalah suatu hierarki prioritas yang menentukan kekuatan yang lebih tinggi atau lebih menentukan dari suatu dokumen. Yang berarti dokumen dengan nomor urut yang lebih kecil mempunyai kekuatan hukum yang lebih menentukan. Urutan kekuatan hukum dokumen kontrak untuk jasa pemborongan adalah sebagai berikut, yaitu adendum surat perjanjian, pokok perjanjian, surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi umum, spesifikasi khusus, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan SPBJ, BHHP atau BAPP.
Dan untuk selanjutnya merupakan penandatanganan kontrak. Syarat penandatanganan kontrak yaitu paling lambat 14 hari setelah surat penunjukan penyedia jasa. 2. Menyerahkan jaminan pelaksanaan. 3. Baik lebih kecil dari 100 juta dan jasa konsultasi tidak perlu jaminan pelaksanaan. Dan yang keempat, baik lebih besar dari 100 miliar setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak profesional atau diterapkan dengan Capman. Saksi. Pembatalan SPPBJ dapat berakibat pencairan jaminan penawaran dan tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah selama 2 tahun apabila satu calon penyedia jasa tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan. Lalu yang nomor 2, menolak SPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima. 3. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Hal-hal yang terikat dalam kontrak. 1. Para pihak yang melakukan pengikatan kontrak atau membuat perjanjian, yaitu penggunaan jasa sebagai pihak 1 dan penyedia jasa sebagai pihak 2. Baik penggunaan jasa maupun penyedia jasa terdiri atas orang perorangan atau badan, dan pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat mempertanggungjawabkan secara keilmuan. Ketentuan mengenai pengikatan para pihak tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Lalu selanjutnya ada rumusan pekerjaan atau scope of work, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lump sum, dan batasan waktu pelaksanaan. Lalu ada masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab jasa. Yang keempat, ada hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk melakukan ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajiban melakukan layanan jasa konstruksi. Yang kelima, ada penggunaan tenaga kerja konstruksi yang memuat kewajiban memperkerjakan tenaga yang bersertifikat. Lalu yang keenam, ada cara pembayaran, yaitu memuat ketentuan tentang kewajiban penggunaan jasa dalam melakukan pembayaran, termasuk jaminan atas pembayaran. Lalu selanjutnya yang ketujuh, ada prestasi, yaitu memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Lalu yang kesembilan, ada penyelesaian perselisihan, yaitu memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Lalu yang ke-10, ada pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat atau tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Jika ada sengketa dapat diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan atau kesepakatan. Jika musyawarah para pihak tidak dapat
mencapai suatu kemufakatan, maka para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja dalam hal supaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Dan untuk tahapan penyelesaian sengketanya yaitu meliputi 1. mediasi, 2. konsiliasi, dan yang terakhir ada arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa tersebut di atas, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa, maka pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.